يا نبي سلام عليك. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين اللهم آمين. Saya akan mengambil intisari dari beberapa hadis yang bisa saya tangkap dan bisa saya terjemahkan pada siang hari ini. Itu hadis yang menyebutkan riwayat daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Beliau Sayyidah Aisyah meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu wafat, meninggal dunia, sedangkan kami dari keluarga Rasulullah dan Rasulullah SAW sendiri tidak pernah kenyang dari dua aswadain. Rasul tidak pernah kenyang dari dua aswadain. Dua aswadain adalah dua makanan, yaitu tamr, kurma, wal ma' dan air. Jadi kami ditinggal oleh Nabi SAW dan kami tidak pernah kenyang dari dua hal ini. Artinya berkecukupan. Rasulullah dan keluarganya ini tidak berlebihan di dalam mengkonsumsi makanan. Lalu kemudian di dalam satu riwayat yang lain disebutkan dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, beliau menceritakan dahulu di Madinah itu ada seorang Yahudi. Di zaman Rasul itu ada seorang Yahudi, wa kana yuslifuni fi tamri ilal jidad. Sampai akhirnya si Yahudi ini memberi pinjaman kepada aku beberapa pinjaman begitu yang bisa aku bayar dengan tamr, bisa aku bayar dengan kurma yang aku punya. Kata sahabat Jabir ini. Sedangkan sahabat Jabir ini, jadi Yahudi ini punya tamr banyak dipinjamkan kepada si sahabat Jabir. Sedangkan sahabat Jabir ini punya ladang tanah, punya pekarangan begitu banyak. Allati bi tariq rumah, yang jalan atau kebunnya sahabat Jabir ini dekat dengan yang namanya satu pekarangan atau tempat daerah yang bernama Rumah. Dulu ada satu daerah yang bernama Rumah. Fajalasat fakhala aman faja'anil Yahudi. Ketika kemudian di tanah pekarangan tersebut, tempat di mana kebunnya si sahabat Jabir ini tidak berbuah dengan buah yang baik, walam ajudda minha syai'an faja'atu astanziruhu ila gabilin, hingga akhirnya kemudian tidak berbuah dengan buah yang baik di kebunnya sahabat Jabir ini. Lalu kemudian aku minta kepada Yahudi itu, ketika sudah datang temponya pinjaman itu harus dibayar oleh sahabat Jabir, datang tempo harus dibayar, sahabat Jabir gak bisa bayar. Sahabat Jabir gak bisa bayar, hingga akhirnya sahabat Jabir bingung dia. Sementara dia punya kebun kurma yang ada di Madinah itu tidak berbuah dengan buah yang sangat bagus, begitu, dan tidak berbuah semuanya. Hingga akhirnya aku meminta penundaan untuk dibayar kepada Yahudi tadi itu pada kesempatan yang akan datang, mungkin tahun depan, begitu. Fayaqba fa ukhbira bidzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian ketika itu ditawarkan kepada Yahudi, ternyata Yahudi itu menolak. Tidak, harus kau bayar sekarang. Bingung sahabat Jabir, tidak ada jalan lain kecuali sahabat Jabir harus datang ke Rasulullah. Ketika itu Rasul masih ada. Maka sahabat Jabir pun mendatangi Rasulullah dan mengkhabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala li ashabihi umshu nastantir li Jabir minal Yahudi faja'uni fi nakhli faja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yukallimul Yahudi. Ketika Rasulullah berkata kepada sahabat-sahabatnya Jabir agar mendatangi rumah sahabat Jabir, mendatangi Sayyidina Jabir untuk menemani sahabatnya ini, yaitu Sayyidina Jabir, untuk berkata kepada Yahudi agar Yahudi ini punya argumen kuat kalau Jabir ini belum siap untuk membayar utangnya dia. Ya bisa ditunda begitu artinya. Tapi tetap juga sekali lagi mereka faja'uni fi nakhli. Akhirnya sahabat-sahabatku tersebut datang ke kebun kurmaku, kata sahabat Jabir, dan menyaksikan ternyata benar. Kebun kurma sahabat Jabir ini tidak berbuah dengan buah yang bagus. Hingga akhirnya kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang sendiri. Ya, ke pekarangan sahabat Jabir ini datang sendiri, hingga Rasulullah sendiri yang membujuk Yahudi tadi. Dibujuk oleh dikatakan oleh Rasulullah, diberitakan oleh Rasulullah, dibicarakan oleh Rasulullah, dinegosiasi begitu oleh Rasulullah kepada Yahudi tadi. Fayaqulu ya Abul Qasim la unziruhu, apapun yang terjadi wahai Abul Qasim, itu Rasulullah, wahai Muhammad, apapun yang terjadi saya tidak akan menunda, hutang tetap hutang harus dibayar. Yahudi ini kafir, ya.
Falamma ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasul melihat kebun kurma Jabir ini tidak berbuah dengan begitu bagus, maka Rasul pun bangkit dari rumah sahabat Jabir dan mengelilingi pohon kurma atau kebun kurma tadi. Dikelilingi oleh Rasulullah. Kebun kurma tadi dikelilingi oleh Rasulullah. Tsumma ja'ahu, lalu Rasul kemudian datang ke rumah sahabat Jabir, fakallamahu, dan datang kepada Yahudi, datang kepada orang Yahudi tadi, dan kemudian bernegosiasi lagi kepada Yahudi. Tetap Yahudi bersikeras, tidak mau menerima penundaan pembayaran. Tetap, ya. Fagumtu faji'tu bigalili rutabin, lalu sahabat Jabir berkata, aku pun datang memberanikan diri di hadapan Rasulullah untuk membawa hanya segenggam buah kurma yang bagus. Tak bawakan segenggam buah kurma yang masih bagus ke hadapan Rasulullah. Ya Rasulullah, hanya ini yang saya punya. Tolong katakan kepada Yahudi itu, kalau memang ini dia bisa terima, nanti yang berikutnya saya akan bayar dengan buah yang bagus lagi. Fajitu bigalili rutabin fawada'tuhu baina yaday Nabi faakal. Lalu Rasul kemudian mengambil satu kurmanya dan dimakan oleh Rasulullah. Ya. Thumma qala aina arishuka ya Jabir. Lalu kemudian Rasul bertanya kepada sahabat Jabir, wahai Jabir, mana tendamu? Tendamu mana? Kata Rasulullah. Kalau fa akhbartuhu, lalu aku beritakan kepada Rasulullah, aku beritahu kepada Nabi bahwa tendaku di sini tempatnya, tidak jauh dari tempat pohon kurma itu. Fa qala ufrush li fihi fa farashtuhu. Lalu Rasul minta agar supaya digelarkan sebuah tikar begitu. Lalu Rasul berbaring di bawah tenda sahabat Jabir. Fa dakhala faragad. Lalu Rasulullah kemudian masuk ke dalam tenda dan Rasulullah istirahat di tenda itu. Beliau istirahat sana. Tsumma staiqadha, lalu bangkit Rasul dari tempat tidurnya, dari beliau tidur, dan aku pun mendatangi, kata Jabir, dengan membawa segenggam kurma yang aku punya. Lalu Rasul pun memakan lagi satu biji kurma. Fa akal minha tsumma gama, lalu Rasul bangkit dari tempat duduknya, fa kallamal Yahudi, dan bernegosiasi lagi kepada Yahudi tadi. Fa aba alaihi, tetap gak mau Yahudi, tetap tidak mau menerima negosiasinya Rasulullah. Fagama fi ritabi fi nakhli tsaniyah, lalu beliau kemudian bangkit dan mengelilingi pohon kurma atau kebun kurma sahabat Jabir. Tsumma qala ya Jabir judda waqdhi fawaqafa fil jidad. Kata Rasulullah, ya Jabir, kali ini goyangkan pohon kurma itu. Yang kau punya ini, goyangkan pohon kurmanya. Pohon-pohon kurma yang ada di kebunmu ini goyangkan sedikit saja. Qala judda waqdhi fawaqafa fil jidad. Lalu sahabat Jabir pun datangi beberapa tiang-tiang dari pohon kurma tadi, pokok-pokok pohon kurma, dan digoyang sedikit oleh sahabat Jabir. Fajadadtu minhu ma ghadaitu wa fadhala minhu fa kharajtu hatta ji'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu rontok itu buah kurma dan aku mendapatkan daripada buah kurma yang bagus-bagus. Lebih daripada itu, bahkan aku tambah lagi berkahnya Rasulullah. Aku semua bayarkan kepada Yahudi masih utuh, masih lebih, ya. Karena aku mendatangi Nabi SAW, fabasyartuhu, lalu aku mendatangi Rasulullah dan aku berikan kabar gembira kepada Nabi. Faqala asyhadu anni Rasulullah, ya. Maka ketahuilah wahai Jabir, aku bersaksi bahwa aku adalah Rasulullah, kata Rasulullah SAW. Itu diantaranya. Kemudian di dalam kesempatan yang lain, di sana juga diceritakan oleh Anas ibn Malik bahwa ibunya itu Ummu Sulaim, ketika Ummu Sulaim ini memerintahkan kepada Sayyidina Anas ibn Malik saat itu untuk mendatangi Rasulullah SAW. Kata Sayyidina Anas, aku pun mendatangi Nabi SAW bersama dengan para sahabatnya. Lalu aku pun memanggil Rasulullah untuk mendatangi rumah ibuku Ummu Sulaim begitu. Lalu Rasul bertanya kepadaku, waman ma'i, lalu aku bersama dengan siapa untuk mendatangi rumah ibumu? Kata Rasul, faji'tu faqultu innahu yaqulu waman ma'i. Tanya lagi Rasul, bersama dengan siapa aku harus datang? Faqala fa kharaja ilaihi Abu Talhah faqala ya Rasulullah innama huwa syai'un sana'athu Ummu Sulaim. Ya Rasulullah, ibunya Anas ini Ummu Sulaim membikinkan sedikit makanan buat engkau dan beberapa sahabatmu yang lain saja, sedikit. Fadakhala faji'a bihi, lalu Rasulullah kemudian datang ke rumahnya ibunya Sayyidina Anas ibn Malik yaitu Ummu Sulaim. Wa qala adkhil alayya asyratan fadakhalu. Lalu kemudian ibunya Rasul datang ke dapurnya rumahnya ibunya Anas Sayyidina Malik itu Ummu Sulaim, mendatangi, dan kemudian gidirnya atau pancinya itu sedikit daripada bur atau gandum dan hanya sedikit daging yang dia punya yang dimasak buat Rasulullah dan 5 sahabatnya. Begitu datang Rasulullah kemudian dimasukkan ke dapur rumahnya ibunya Sayyidina Anas yaitu Ummu Sulaim.
Kata Rasulullah suruh masuk sahabat itu 10-10. Katanya ya. Fadakhalu fa'akalu hatta syabi'u. Semua sahabat masuk pulang, masuk 10 pulang, masuk 10 pulang. Semuanya mereka kenyang. Berkata Rasulullah, "Tsumma qala adkhil alayya 'ashratan fadakhalu fa'akalu hatta syabi'u, tsumma qala adkhil alayya 'ashratan hatta ada 40." Sampai jumlah mereka hampir lebih daripada 40 orang atau 40 orang, semuanya mereka kenyang. Semuanya mereka kenyang. Tsumma akala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu setelah mereka semuanya kenyang barulah Nabi makan. Akhir Nabi makan itu ya. Akala Nabi sallallahu alaihi wasallam tsumma qama faja'atu anzur hal naqasa minha syai'un. Lalu kata Nabi Muhammad, coba lihat pancimu itu kurang apa enggak? Dilihat pancinya lebih dan utuh, tidak ada yang kurang sedikit pun. Ya, takfirul galil, faminha takfirul galil wa bur'ul alil wa taslimul hajar wa ta'atu syajar wa inshigagul qamar. Itu barakah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wasallam. Ya Nabi salam alaika.